Halo semuanya, pada video kali ini aku bakal bahas materi AKSK pertemuan ke-9, yaitu Audit of the Acquisition and Payment Cycle. Nah, nanti kita fokusnya itu ke audit atas utang usaha. Oke, yang pertama kita bahas terkait transaksi yang berkaitan dengan siklus pengeluaran kas. Nah, utang usaha merupakan bagian dari siklus pengeluaran kas. Kalau misalnya nih, kita membeli persediaan, nah itu kan bisa secara tunai langsung ataupun secara kredit. Kalau misalnya secara kredit, nah berarti akan timbul utang usaha kan. Nah, nanti pada saat kita melunasi utang usaha, kan kita juga bakal mengeluarkan cash. Nah, makanya utang usaha ini merupakan bagian dari siklus pengeluaran kas. Siklus pengeluaran kas ini merupakan semua transaksi atau peristiwa yang dimulai ketika entitas memperoleh aset atau jasa secara tunai maupun kredit. Nah, biasanya siklusnya ini dipisahkan menjadi beberapa subsiklus yang mencerminkan berbagai jenis layanan dan aset yang dapat diperoleh. Nah, contohnya ini ada penggajian. Nah, kalau kita membayar gaji karyawan, kita kan pastinya bakal mendapat jasa dari karyawan tersebut. Nah, kemudian ada aset tetap, kalau beli aset tetap, kita dapat aset tetap. Kemudian ada persediaan, ada pajak penghasilan, beban penjualan dan administrasi, serta beban lain-lain dibayar dari kas kecil. Oke, lanjut ke fungsi utama dalam subsiklus persediaan. Nah, ini berbicara tentang persediaan sekarang. Nah, yang pertama itu, fungsi utamanya membeli dari pemasok yang disetujui. Nah, kenapa sih harus membeli dari pemasok yang udah disetujui oleh si perusahaan? Karena misalnya perusahaan ini tuh emang udah percaya dengan pemasok tersebut. Kenapa sih udah dipercaya? Misalnya karena kualitas barang pemasok tersebut emang bagus dibandingkan dengan pemasok lainnya, dan harga 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 barangnya dari pemasok itu tuh nggak terlalu tinggi, emang harga standar gitu. Kemudian fungsi utamanya lagi menerima barang atau jasa yang dibeli. Kemudian ada utang usaha, kalau misalnya membeli secara kredit berarti kan ada utang usaha, termasuk pencatatan pembelian dan utang usahanya. Dan yang terakhir itu bagian pembayaran. Kalau kita melunasi utang usahanya. Kalau melunasi utang usaha berarti utang usahanya bakal berkurang dan kita mengeluarkan kas. Jadi dari keempat fungsi utama subsiklus persediaan ini itu harus ada pemisahan tugas dan fungsinya. Kenapa? Kalau misalnya kita yang menerima barang itu dengan orang yang sama, dengan yang mencatat pembelian, dengan yang mencatat utang usaha, dan orang yang sama juga dengan yang bagian mengeluarkan kas, nah itu bakal memunculkan risiko adanya fraud. Nah, itu makanya tugas dan fungsinya itu harus dipisahkan. Oke, lanjut ke bagian alur pembelian dan pembayaran. Nah, ini kan ada flowchart ya. Kemarin kita udah pernah belajar flowchart di sistem informasi akuntansi. Nah, di sini ada production department, purchasing department, ada receiving department, ada account payable department, dan ada cash payment department. Nah, itu dimulai dari production department dulu, dia itu menerbitkan purchase requisition. Kemudian si purchasing department bakal menerbitkan purchase order. Nah, kemudian purchase order ini dikirimkan ke vendor yang udah disetujui ya. Nah, kemudian vendor itu bakal mengirimkan barangnya kepada kita. Nah, barang itu bakal diterima oleh receiving department. Nah, si receiving department ini nanti bakal membandingkan antara laporan penerimaan barang dengan purchase order. Lalu, kalau misalnya perusahaan membeli secara kredit, berarti kan ada timbul utang usaha. Nah, itu bakal dicatat oleh account payable department. Nah, pada saat melunasi utang usaha itu bakal diproses oleh cash payment department. Nah, si auditor ini perlu mengetahui bagaimana sih SOP dari si perusahaan kliennya. Nah, apakah sudah terdapat pemisahan tugas dan fungsi? Gitu. Nah, kalau misalnya udah ada pemisahan tugas dan fungsi, itu kan meminimalkan risiko terjadinya fraud ya. Nah, berarti dapat dikatakan pengendalian internal si perusahaan itu tuh udah lumayan bagus gitu. Jadi si auditor perlu mengetahui apakah pengendalian internal suatu perusahaan itu tuh masih lemah atau kurang,
ataupun sudah bagus gitu. Nah, kemudian lanjut ke fungsi dokumen, input dan sistem akuntansi. Jenis sistem akuntansi pengeluaran disebut juga dengan sistem voucher. Nah, jadi sistem voucher ini dirancang untuk meningkatkan kontrol atas pengeluaran dengan membuat catatan pranomor berurutan. Jadi diurutin itu tuh, diurutin faktur pemasoknya. Kenapa sih? Untuk meningkatkan efisiensi dengan menghilangkan pencatatan yang tidak penting dan memfasilitasi waktu pembayaran. Nah, dokumen-dokumen yang membentuk paket voucher adalah pesanan pembelian atau purchase order, kemudian ada laporan penerimaan barangnya, dan faktur pemasoknya. Nah, setelah ketiga dokumen ini diterima dan ditinjau, voucher dapat diproses untuk melakukan pembayaran. Nah, jadi tiga dokumen ini berupa purchase order, laporan penerimaan, dan faktur pemasok itu tuh harus di-compare terlebih dahulu, harus dibandingkan. Nah, diterima dan ditinjau. Kenapa sih? Biar misalnya yang barang dikirimkan itu tuh emang benar barang-barang yang kita order gitu. Jangan sampai misalnya kuantitasnya salah, barangnya salah gitu. Nanti kan fakturnya kan juga salah nanti. Tuh. Nah, setelah itu di-compare dan ditinjau, maka barulah voucher dapat diproses untuk melakukan pembayaran. Lanjut ke fitur pengendalian utama. Nah, fitur utama yang berhubungan dengan kontrol dari siklus pengeluaran berkaitan dengan yang pertama itu ada pemisahan tugas. Nah, kayak aku jelasin tadi itu adanya pemisahan tugas itu penting ya, terutama antara penanganan dan pencatatan aset, serta penanganan dan pencatatan persediaan dan pembayaran kas, biar meminimalkan resiko terjadinya fraud. Kemudian kontrol atas dokumen sumber. Dokumen sumber yang digunakan dalam pemrosesan utang usaha harus pre-numbered atau itu kayak tadi sini dilakukan pencatatan secara pranomor berurutan, diurutin dia itu sesuai fakturnya, termasuk voucher, dan urutan ini harus dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian ada cek persetujuan dan rekonsiliasi. Nah, ini ada persetujuan dan rekonsiliasi termasuk membandingkan dokumen sumber seperti pesanan pembelian, laporan penerimaan, dan faktur penjualan seperti di atas tadi ya. Dan rekonsiliasi periodik kepemilikan fisik aset ke catatan akuntansi seperti perhitungan fisik persediaan. Nah, kita juga harus melakukan perhitungan fisik persediaan. Nah, di sini ada contoh menghubungkan tujuan pengendalian dan pengujian, tujuan pengendalian dan pengujian kendalian dari pembelian. Oke, tujuan kontrol khususnya itu yang pertama adalah occurrence atau keterjadian ya. Semua pembelian yang tercatat adalah transaksi yang benefit atau yang berhubungan dengan barang atau jasa yang diotorisasi atau diterima. Jadi semua pembelian itu merupakan transaksi yang benar-benar terjadi seperti itu. Nah, kontrol umumnya itu persetujuan pesanan pembelian, barang yang diterima itu dihitung, diperiksa, dan dibandingkan dengan pesanan pembelian sebelum diterima. Nah, si receiving department itu tugasnya, yang pada saat barang yang sudah diterima, yang dihitung, dan diperiksa, dan dibandingkan dengan purchase order-nya, biar kuantitas yang dikirimkan oleh si pemasok itu udah benar dengan purchase order kita. Kemudian perbandingan pesanan pembelian, laporan penerimaan, dan faktur pemasok, dan penghitungan ulang faktur pemasok sebelum mencatat kewajiban. Jadi, si perusahaan itu perlu menghitung ulang faktur pemasok sebelum mencatat berapa sih kewajiban yang harus kita bayarkan kepada si pemasok gitu kan. Kenapa? Karena kan bisa saja si pemasok itu tuh salah dalam melakukan perhitungan berapa sih barang yang kita beli gitu. Misalnya kita beli persediaan 100 unit itu seharga 1 juta misalnya. Nah, tapi ternyata si pemasok salah hitung tuh. Ternyata yang dicatat itu 1.200.000 misalnya. Nah, nanti bisa kita komplain tuh kepada pemasoknya gitu. Ternyata perhitungan dia salah loh.
Nah, itu kan biasanya disebut dengan rekalkulasi ya, penghitungan ulang. Kemudian pengujian pengendaliannya memeriksa bukti pesanan pembelian dan layanan yang disetujui. Kemudian pilih sampel entry pesanan dalam jurnal pembelian, telusuri kembali ke voucher dan periksa dokumen pendukung termasuk laporan penerimaan, memastikan detail persetujuan dan indikasi persetujuannya. Berarti kita kayak melakukan vouching ya dari jurnal pembelian. Nah, kita telusuri tuh dari jurnal pembelian ke dokumen-dokumen pendukungnya. Tuh, melakukan vouching. Oke, lanjut ke mengontrol tujuan dalam sistem pengeluaran kas. Nah, jadi pengendalian ini dilakukan untuk memastikan beberapa hal. Yang pertama terkait dengan keterjadian atau occurrence. Nah, jadi emang dapat dipastikan pengeluaran kas yang dicatat ini adalah untuk barang atau jasa yang udah disahkan atau yang udah diterima gitu. Kemudian ada tujuan kelengkapan atau completeness. Jadi semua pengeluaran kas itu udah dicatat seluruhnya oleh si perusahaan. Kemudian ada akurasi, yaitu pengeluaran kas dicatat dengan benar sesuai jumlahnya. Nah, ini berarti nominalnya ya, ketepatan atas nominalnya berapa sih kas yang udah dikeluarkan. Gitu. Kemudian ada pisah batas atau cut off. Pengeluaran kas dicatat dalam periode yang benar. Jangan sampai yang harusnya di tahun depan itu dicatatnya di periode tahun sekarang gitu. Nah, itu pasti bakal salah. Kemudian ada klasifikasi. Pengeluaran kas dicatat dengan benar sesuai dengan akunnya. Nah, akun-akunnya ini harus benar. Kalau misalnya akunnya itu salah, itu berarti nanti dilakukan reklasifikasi. Oke, lanjut ke uji substantif atas saldo utang usaha. Jadi asasi utama yang menjadi perhatian adalah kelengkapan atau completeness karena bentuk salah saji yang paling mungkin adalah kurang saji. Kurang saji atas saldo utang usaha yang maksudnya. Nah, si manajemen ini kan pasti menginginkan utang usahanya rendah, gitu kan. Makanya yang paling memungkinkan itu adalah utang usaha yang understated, gitu. Prosedur identifikasi kewajiban yang tidak tercatat dan prosedur analitis yang dilakukan pada saldo akun beban terkait adalah prosedur dalam menguji kelengkapan. Jadi bisa tuh dengan melakukan tracing dari dokumen pembelian ke jurnal yang udah dilakukan oleh si perusahaan. Nah, jadi itu dapat menguji completeness ya. Apakah udah semua transaksi itu udah dicatat oleh si perusahaan. Prosedur konfirmasi eksternal atau kita melakukan konfirmasi ke pihak ketiga, ke pemasoknya ya, juga dapat dilakukan untuk menguji asersi completeness. Jika konfirmasi dikirim ke semua pemasok utama yang memiliki saldo akhir. Jadi, kita melakukan konfirmasi apakah benar saldo utang usaha si klien kita ini tuh sebesar nominalnya gitu ke pihak ketiga, ke pemasoknya. Yang terakhir asersi tujuan dan prosedur substantif atas saldo utang usaha. Nah, ini asersinya juga udah kita pelajari ya pas di pertemuan sebelum UTS. Asersi terkait dengan saldo. Ada 4, existent, right and obligation, completeness, dan valuation and allocation. Yang pertama itu existent, yaitu keberadaan. Kita memastikan bahwa utang usaha yang dicatat pada neraca perusahaan ini emang utang usaha yang benar-benar ada gitu. Jadi kita bisa melakukan prosedur berupa konfirmasi kepada pihak ketiga dan melakukan vouching dari catatan si klien kita ke dokumen-dokumen pendukung. Gitu. Contoh dokumen pendukungnya adalah supplier invoice atau faktur. Nah, kemudian right and obligation. Jadi kita memastikan bahwa utang usaha tersebut merupakan utang usaha yang menjadi kewajiban yang emang benar menjadi kewajiban si perusahaan. Lalu ada completeness. Nah, completeness ini udah disinggung juga di atas ya sebelumnya. Itu memeriksa atau memastikan bahwa utang usaha yang dicatat pada neraca itu sudah lengkap, sudah semuanya, sudah semua utang usaha itu dicatat gitu. Kemudian ada valuation and allocation. Itu account payable atau utang usaha pada neraca si perusahaan itu sudah dicatat dengan nilai yang tepat gitu. Jadi berkaitan dengan akurasi. Itu
nilainya itu udah benar, nominalnya itu udah benar. Nah, prosedur substantifnya itu kebanyakan konfirmasi kepada pihak ketiga dan melakukan vouching ya kalau di sini. Oke, sekian materi AKSK pertemuan ke-9. Apabila ada yang salah, aku mohon maaf. Terima kasih.